Everybody, please. Hai Lockers, balik lagi sama gue di channel paling gokil. Maksudnya ahli dalam dunia perspoileran alur Loka. Channel dimana lo nggak perlu buang-buang kuota 2 jam buat nonton film. Cukup dengerin gue ngoceh 10 menit, lo udah bisa ikut nimbrung kalau temen lo lagi ngomongin film ini. Efisien kan? Kali ini kita bakal nyelam dan gue seriusan pakai kata nyelam ke sebuah film legendaris yang bakal bikin lo autoparno sama genangan air depan rumah. Siapin kopi sama cemilan micin kalian, karena kita bakal menyelam ke alur cerita dari Deep Blue Sea. Oke, film dibuka dengan pemandangan idaman kita semua. Ada 4 anak sultan lagi party di atas kapal pesiar pribadi. Ceweknya 2, cowoknya 2. Pas, lagi enak-enak, mesra-mesraan, sambil nikmatin angin laut, tiba-tiba kapalnya goyang bro. Jeduk, disundul dari bawah. Kirain ada kapal selam nyasar, taunya bukan. Belum sempat mereka ngecek, tiba-tiba brak, lantai kapalnya dijebol dari bawah dan nongollah kepala hiu segede kulkas 2 pintu. Buset, panik gak lo? Mereka semua langsung mental ke air, teriak-teriak kayak nonton diskonan di mall. Bayangin, lagi ngapung panik, di bawah lo ada bayangan hitam segede mobil Avanza. Lagi muter-muter, udah pasrah aja kan? Mau jadi santapan pembuka. Tapi pas si hiu udah mangap mau ngehap, tiba-tiba datanglah pahlawan kita. Bukan Ultraman, tapi seorang mas-mas misterius bernama Carter Blake. Dengan gaya cool abis, dia datang pakai perahu butut, ngeluarin bedil, dan dor. Hiunya langsung teler kena obat bius. Skill dewa emang beda. Oke, scene pindah ke ruang rapat yang isinya bapak-bapak berdasi. Kita kenalan sama Dr. Susan McAllister, seorang ilmuwan cantik, pinter, tapi ambisinya udah sampai ke planet Mars. Dia lagi disidang sama investornya, Russell Franklin. Bapak-bapak kaya yang mukanya asem banget. Si Franklin ngomel-ngomel. Proyek lo ini poros duit. Mana hiunya sekarang kabur? Main petak umpet sama anak orang. Gue kasih waktu sampai Senin. Kasih gue bukti. Atau proyek ini gue tutup. Kita ganti jadi ternak lele aja. Ancamannya ngeri bro. Akhirnya, si Franklin mutusin buat survei langsung ke tempat kejadian perkara. Dan TKP-nya ini bukan kaleng-kaleng cuy. Namanya Aquatica. Markas penelitian di tengah laut. Bekas pangkalan perang. Udah kayak markas James Bond versi low budget. Di sana, Franklin ketemu sama tim peneliti. Dan pas lagi tur, dia jerit-jerit ketakutan ngeliat ada orang lagi berenang santai di kandang hiu. Dia udah panik. Kirain ada yang mau bunuh diri. Taunya itu si Carter, si Mas Gondrong tadi. Dia lagi santai ngambil plat nomor mobil yang nyangkut di sela-sela gigi hiu. Gokil. Kelihatan banget si Carter ini tipikal cowok yang males sama drama orang kota. Suasana makin kerasa aneh. Sebagian besar staf disuruh pulang karena katanya bakal ada badai. Si Scoggins, engkong-engkong insinyur, ngedumel sendiri. Dia sumpah-sumpah kalau kandang hiu yang kabur itu udah dia kunci rapet. Bukan salah gua, katanya. Emang ikannya aja yang pinter. Mungkin udah nonton Prison Break kali. Wah, firasat buruk ini. Malamnya, tim ngadain pesta kejutan buat Dr. Susan. Disinilah Susan ngejelasin proyek gilanya ke Franklin. Jadi, intinya otak hiu-hiu ini sengaja dibikin jadi 5 kali lebih gede. Tujuannya mulia sih, buat nemuin obat Alzheimer, tapi caranya itu loh, ngajak ribut sama takdir. Carter yang denger itu langsung pasang muka serius. Dia ngingetin Susan, "Mbak, hati-hati, hiu lo itu udah bukan hiu biasa. Udah S3 jurusan teror meneror. Jangan main-main." Tapi dasar si mbaknya keras kepala. Omongan Carter dianggap angin lalu. Dia malah nyuruh Carter buat nangkap hiu yang paling gede buat dites besok. Look, I got a workable deal here. Change the world like the doc. Di tengah badai yang makin menggila, Carter pun masuk kandang. Dan disinilah keajaiban dunia 8 terjadi.
Carter diapit sama dua hiu. Pas dia ngacungin bedil, kedua hiu itu, anjir, bisa berenang mundur coy. Ini hiu apa mak-mak naik motor mau belok. Udah gitu, beberapa kamera CCTV di kandang udah hancur. Ini fix, hiu-hiunya udah pinter bikin strategi. Dengan susah payah, akhirnya si hiu paling badas berhasil dibius dan dibawa ke laboratorium. Nah, monster paling pintar dan paling gede udah ada di meja operasi. Tim udah siap dengan suntikan segede gagang sapu. Apakah eksperimen ini bakal jadi penemuan terbesar umat manusia? Atau ini justru awal dari sebuah bencana yang bakal bikin mereka semua modar? She's sleeping like a baby. Hiu paling bongsor udah tepar di meja operasi, diikat kayak lontong. Tim peneliti udah siap-siap mau sunat otaknya. Mereka berhasil ngambil sampel protein super itu, terus dicolekin ke jaringan otak manusia yang udah almarhum. Dan, anjir, nyala lagi coy, berhasil. Penyakit pikun bisa sembuh. Mereka semua langsung joget-joget kegirangan, kayak dapet arisan. Tapi, namanya juga film horor, kebahagiaan itu cuma sekejap mata. 3, Still firing. 5. No, sir. For 6.560. Pas mereka lagi happy-happy, si hiu yang katanya dibius itu, tiba-tiba matanya melotot. Sebelum ada yang sempat teriak, awas, dia langsung hap. Tangan kanan si Jim, ilmuwan senior, langsung putus di gondol. Pesta kemenangan berubah jadi pesta darah. Carter, si mas-mas ganteng, udah siap mau ngebolongin kepala itu hiu, tapi si Susan, otaknya korslet antara jenius sama bego, malah mencet tombol buat ngelepasin si hiu. Alasannya, jangan, penelitian gue bisa gagal mbak. Mbak, nyawa temen lo lebih murah dari skripsi ya. Ini keputusan tergoblok yang jadi awal dari segala bencana. Tim medis dipanggil pakai helikopter. Di tengah badai, helikopter nekat datang buat jemput Jim yang udah nggak punya tangan. Tapi pas tandunya diangkat, kabelnya macet dan dari bawah, si hiu tadi lompat kayak lumba-lumba kesurupan. Nyamber si Jim, terus diseret lagi ke air. Udah kayak adegan tarik tambang. Tapi hadiahnya nyawa. Belum selesai. Tali tandu yang nyangkut itu narik helikopternya. Helikopternya oleng, nabrak menara komunikasi, dan duar. Meledak segede-gedenya. Si mbak operator yang dari tadi ngoceh di radio, Brenda, langsung jadi almarhumah. Fasilitas hancur, listrik mati, sinyal hilang. Mereka sekarang resmi terisolasi. Kayak anak kosan di tanggal tua. Para penyintas cuma bisa melongo lihat monitor. Tapi, drama belum selesai. Mereka lihat si hiu ngambil mayat Jim, terus dijadiin gada buat ngehancurin kaca raksasa di lab. Biar air laut langsung masuk kayak tsunami kecil. Ini bukan lagi hiu ngamuk. Ini hiu lagi demo pakai kekerasan. Franklin, si bapak investor, langsung ngamuk ke Susan. Hei, hiu lo kasih makan apaan sampai bisa mikir gini? Baru di situ si Susan nangis-nangis naku. Maaf, aku kasih doping biar pinter. Astaga, hiu aja dikasih doping. Pantesan pinternya ngalahin anggota dewan. Mereka semua coba kabur lewat lorong elevator. Disinilah Franklin mulai beraksi. Dia ngasih pidato motivasi ala Mario Teguh. Dulu saya pernah selamat dari longsoran salju. Kuncinya adalah kerjasama. Kita harus... Belum selesai dia ngomong super sekali, tiba-tiba dari bawah kolam elevator. Well, they can get a whole lot worse. Together, and we're gonna find a way to get out. Dia ditarik ke bawah sama hiu. Mati konyol di tengah-tengah ceramah. Moral of the story. Jangan banyak bacot pas lagi genting. Perjuangan makin sengit. Pas mereka manjat tangga darurat, tangganya patah. Si Janice, cewek peneliti, langsung jatuh. Belum sempet bilang, aduh, udah langsung ditarik ke bawah air sama hiu. Cuma kedengeran suara blubuk-blubuk, tamat. Sekarang tinggal sisa Susan, Carter,
sama Scoggins, si engkong insinyur. Mereka udah di ujung keputusasaan, kejebak di koridor buntu. Tiba-tiba, salah satu pintu digedor-gedor dari luar. Mereka udah pasrah, kirain mau diprank sama Hiyu. Pintu kebuka, dan yang nongol, anjrit. Ternyata si Koki. Anjir, ini orang paling hoki sedunia. Dia selamat dari banjir dengan cara ngumpet di dalam oven. Mungkin dia lagi manggang roti, sekalian manggang diri. Dengan tambahan anggota, mereka bikin rencana baru. Mereka harus ke ruang pompa. Carter dan Scoggins yang jadi tim eksekusi. Pas mereka lagi sibuk, seekor hiu berhasil nyelinap masuk. Tanpa basa-basi, si hiu langsung nyaplok si engkong Scoggins. Carter cuma bisa nonton temennya jadi santapan malam sebelum akhirnya berhasil kabur. Dan sekarang, The Survivors tinggal 3 biji. Susan? Si pencipta masalah, Carter, si pawang yang dari awal udah punya firasat, dan Preacher, si Koki yang nasib baiknya tebel banget. Mereka kejebak di neraka bawah air, diburu sama monster-monster S3 ciptaan mereka sendiri. Setelah perjuangan berdarah-darah, akhirnya trio penyintas kita berhasil nembus ke permukaan. Akhirnya bisa napas lega. Nggak lagi ngirup air comberan campur darah. Mereka ngeliat langit, ngerasain angin badai. Mereka pikir, oke, kita selamat. Tapi, seperti kata pepatah, jangan senang dulu sebelum dapat THR. Mereka ngeliat hiu terakhir, si Ratu Hiu, betina alfa paling gede, paling pinter, paling bangsat. Anehnya, si Ratu Hiu ini cuek aja sama mereka. Dia malah sibuk jedot-jedotin kepalanya ke pagar pembatas. Udah kayak orang mabok mau dobrak pintu kosan. Carter, yang otaknya paling encer soal beginian, langsung connect. Disinilah rahasia terbesar kebongkar. Tujuan akhir para hiu ini bukan buat balas dendam. Itu cuma bonus. Tujuan utamanya adalah menjebol pagar dan kabur ke laut lepas. Anjir, ini udah bukan soal bertahan hidup lagi. Ini soal invasi. Bayangin, predator super jenius hasil rekayasa genetika ini kawin-mawin di lautan bebas. Bisa-bisa 7 turunan kita. Kalau mau ke pantai harus pakai tang baja. Di momen genting inilah, Dr. Susan akhirnya dapat hidayah. Dia ngelihat semua kehancuran ini. Teman-temannya mati. Proyeknya gagal total. Dia sadar, ini semua salah dia. Waktunya buat nebus dosa. Dengan muka mantap, dia ngambil pisau, terus trit, tangannya disobek sendiri. Darah ngucur deras. Ngasih sinyal promo makan gratis ke si hiu. Dia sengaja jadi umpan. Dia teriak, "Sini lo setan!" Terus biur, lompat ke air. Si Ratu Hiu yang lagi sibuk ngerusak properti langsung noleh. Wah, ada diskonan. Tanpa pikir panjang, dia langsung nyamber Susan. Habislah riwayat Simba ilmuwan dalam satu gigitan. Sebuah pengorbanan yang, ya udah, mau gimana lagi? Udah terlanjur. Pengorbanan Susan berhasil ngasih waktu buat Carter, tapi si hiu belum puas. Sekarang giliran Carter yang diincar. Pertarungan terakhir dimulai. Sementara itu, Preser si Koki yang badannya udah kayak digebukin 1 RT. Dengan sisa-sisa tenaga, berhasil nemuin senapan harpun. Dia ngambil posisi, siap jadi sniper. Inilah puncaknya cuy. Si hiu lompat dari air, mangap lebar-lebar. Siap buat ngejadwalin Carter jadi menu penutup. Momen jadi slow motion dramatis abis tepat di saat itu. Jelep, tembakan Preacher kena sasaran. Harpun nancep mantap di punggung si hiu. Tapi harpun doang gak cukup buat ngebunuh monster segede ini. Untungnya, harpun itu nyambung ke kabel peledak. Carter, dalam sepersekian detik, harus nyambungin ujung kabelnya ke aki darurat. Dengan gerakan secepat kilat, dia berhasil nyolok kabelnya. Meledak, si Ratu Hiu hancur lebur. Jadi serpihan-serpihan, hujan darah dan daging, jadi penutup yang sangat brutal dan memuaskan. Film ditutup dengan Carter yang berenang nyamperin Preacher. Cuma mereka berdua yang selamat. Yang satu pawang hiu, yang satu Koki. Bener-bener duo yang aneh. Mereka ngapung di atas puing-puing. Capek, tapi lega. Di kejauhan, kapal penyelamat datang. Mereka selamat, dan tamat. Itulah dia alur cerita gila dari Deep Blue Sea.
Sebuah film yang ngajarin kita satu hal penting, jangan pernah ngasih doping ke ikan. Apalagi ikan hiu. Nah, gitu dia ceritanya coy. Kisah tentang para ilmuwan pinter yang saking pinternya jadi bego. Mereka berhasil nyiptain monster, dan monster itu berhasil ngabisin mereka semua. Mission failed successfully, kata anak zaman sekarang. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini apa? Pertama, jangan sok jadi Tuhan. Lo ngutak-ngatik ciptaannya, siap-siap aja kena karma instan. Ini kayak lo iseng ngasih kopi hitam ke cicak. Besoknya, dia udah bisa nagih utang ke lo sambil bawa golok. Kan serem. Kedua, yang selamat di akhir cerita itu cuma si mas-mas yang skillnya dewa sama si abang koki yang hokinya nggak ada obat. Ini membuktikan kalau di akhir zaman nanti, yang dibutuhin itu bukan gelar S3 atau IPK 4, tapi skill bertahan hidup dan keberuntungan tingkat dewa. Gimana menurut kalian? Udah cukup bikin bulu kuduk berdiri sambil ngakak? Gue pengen tahu dong pendapat kalian. Coba tulis di kolom komentar di bawah. Siapa karakter yang matinya paling ngenes sekaligus paling konyol? Apakah si Franklin yang lagi khotbah tiba-tiba di HP? Si Scoggins yang pasrah jadi Happy Meal? Atau si Susan yang jadi umpan dadakan? Tulis jawaban kalian. Kita diskusi di bawah sambil ngopi. Dan tentunya, kalau kalian suka sama video recap yang gak berfaedah, tapi dijamin menghibur kayak gini, gue minta tolong banget nih, kerjasamanya. Jempol kalian itu berharga. Jadi jangan pelit-pelit buat like video ini. Pencet tombol jempol ke atas sampai HP lo getar. Terus, kolom komen di bawah itu, jangan dianggurin. Mau ngasih saran film, mau maki-maki gue, atau mau curhat, bebas. Anggap aja ini tembok curhat online kita bersama. Dan yang paling penting dari semuanya, tombol merah keramat yang tulisannya subscribe itu, tolonglah dipencet. Kasian dia jomblo, warnanya merah sendirian. Pencet sampai warnanya jadi abu-abu, biar dia nggak kesepian lagi. Dengan kalian subscribe, kalian udah ngedukung gue buat terus bikin konten-konten gila lainnya. Jangan lupa juga nyalain loncengnya, biar lo jadi orang pertama yang tahu kalau gue upload video baru. Oke, segitu dulu dari gue. Terima kasih banyak udah nonton sampai akhir. Gue cabut dulu, mau ngecek peliharaan gue. Takutnya ikan cupang gue udah bisa bikin skripsi. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.